materi kita untuk coaching agenda kelompok 1, Bapak Dr. Abdul Wahab Parmain APTMM. Ya, kita langsung saja Pak. Oke, siap. Kepada Bapak saya silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Yang saya hormati evaluator kita, coach kita, yang cantik Ibu Niswati BPSDM dari Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Bu, mendampingi kita. Juga dari Pak Frandi BKPSDM Parigi ya. Yang juga saya hormati, serta teman-teman peserta Latsar Angkatan 29 khususnya kelompok 1 yang sangat saya banggakan dan sangat berbahagia di siang hari ini. Sebelumnya ini masih di bulan Syawal, suasananya bagi teman-teman yang baru merayakan hari Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui pada pembelajaran ini kita masuk pada agenda coaching, artinya mengantar nanti teman-teman itu kepada pembuatan laporan rancangan aktualisasi sampai dengan pada akhirnya membuat laporan akhir daripada laporan aktualisasi ya. Oleh karena itu ya sebelumnya saya mohon izin Pak Ibu Niswati, ada bahasa pepatah tak kenal maka tak sayang. Kadangkala kalau sudah terlalu banyak kenal kita jadi melayang. Ya baik, kita awali dulu dengan perkenalan dari masing-masing peserta. Cukup namanya, asal pesertanya. Ya, ini saya lihat ada dari data ini 3 dari 4 ya SPD-nya, yang lain itu di luar SPD-nya. Ada dokter ya. Silakan kita mulai dari sesuai daftar urutan ya. Ya. Kalau saya lihat di AMS itu ya mulai dari Dokter Rini, kemudian Anggita, Claudia, Fikri, Makmur, Nimade, Nurul, Purnama, dan Selvi. Silakan perkenalan satu persatu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irni Prihandini, bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mutong. Oh, Tinombo, ya. Silakan lanjut. Baik, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Claudia Gerarda, bekerja sebagai bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, Parigi Mutong. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Saya Anggita Puja Sirkoiri, bekerja sebagai penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Iya, terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih. Saya Fikri Rivaldi M. Kambosi, SPD, bekerja sebagai guru IPA di SMP Satap Negeri Karya Mandiri, Kecamatan Ongkamalino. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nama saya Makmur Saputra Karima, instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Mutong. Terima kasih. Lanjut. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Mariani. Saya bekerja di SD Negeri 2 Tolai, Kecamatan Balinggi. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bekerja di SMP Negeri 1 Kasimbar sebagai guru IPA. Terima kasih. Ya. Kasimbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Purnama. Saya guru di SMP Satap 4 Sausu. Terima kasih Ya. Pak. Kalau satap itu saya kira santap bersama, rupanya satu atap ya. Satu atap Pak. Ya, oke, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Diana, bekerja di SMP Negeri 2 Tinombo Selatan sebagai guru IPS. Terima kasih. Ya, makasih semua. Ada 9 orang ya. Dari semua ada di room ini kurang lebih ada 11. Kita bertiga ini yang ya teman-teman yang dari ibu-ibu ya. Baik, setelah Bapak ya tadi dari sisi nama ya, jelas, tapi untuk share jaringan ini agak terganggu. Baik, saya izin ya, saya bahas sekaligus bahannya. Ini kelihatan ya? Halo. Kelihatan, Pak, kelihatan. Bagus suara saya? Kelihatan, kedengaran. Oke, makasih ya. Baik, teman-teman. Ya, ini sekedar untuk perkenalan. Kalau dilihat dari nama lengkap, ya, sudah tadi disebutkan, ya, lahirnya di Gorontalo, ya, suara utama, alamat rumah di Bumi Anggur, Jalan Banteng, kemudian alamat kantor BPSDM. Yang paling utama ini adalah HP saya, ya. Nih, kemudian dengan email saya. Kalau dari sisi riwayat pekerjaan, ya memang awalnya pertama menjadi CPNS itu 89 dan menjadi PNS itu 90. Nah, kalau bicara tentang pendidikan latsar itu dulu saya masih dikenal dengan pendidikan prajabatan, tapi hampir sama, tapi sekarang ini adalah latsar. Jadi harus dilalui dulu, dari 80% menjadi 100% harus mengikuti pendidikan prajabatan atau sekarang dikenal dengan pelatihan dasar ya, CPNS. Kalau dari selain dari staf, ya mungkin ini sebagai referensi, ya kalau dari sisi pendidikan formal memang, nah kalau teman-teman dari kesehatan, saya itu dari kesehatan, ya, dari Balai POM, kemudian masuk ke Kanwil Kesehatan, selanjutnya di Inspektorat kurang lebih 13 tahun. Ini tadi ada yang dari Inspektorat Parigi, kita sharing nanti. Kemudian Kepala Biro Pembangunan, staf ahli gubernur, Kepala Badan Pendapatan terakhir dalam jabatan struktural, dan fungsional itu sebagai widya suara ahli utama. Ini sekedar pengenalan buat teman-teman. Ya, inilah jenjang riwayat pekerjaan yang tentu menjadi satu amanah buat saya sebelumnya, tapi sekarang amanah berikutnya kita bersama-sama di room ini, saya sebagai widya suara. Baik, pada agenda ini kita dalam pertemuan ini, ya, kalau tidak salah itu ada 4 kali pertemuan dalam coaching sekaligus pembimbingan. Materi itu kalau tidak salah saya sudah upload. Ada yang sudah baca ya? Sudah upload di LMS Kolabjar. Halo. Halo. Ya, ada. Ya, Pak. Oh, sudah ada yang baca ya. Baik, terima kasih. Jadi itu teman kedua juga saya sudah share di pendalaman. Nanti di pertemuan ketiga kita membahas tentang bagaimana menuangkan dalam satu rancangan. Saya juga share sudah bahannya. Dan yang keempat lagi kita pemantapan. Sebelum masuk ke seminar ya. Ya, ada seminar rancangan tentunya atas izin teman-teman, saya akan mendampingi teman-teman nanti pada waktu menyampaikan rancangannya, aktualisasinya.
saya pikir teman-teman untuk mengantar untuk bisa menyusun satu rancangan, teman-teman itu kan sudah melalui pembelajaran dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan ini adalah agenda 4 atau yang disebut dengan habituasi. Ya. Baik, pada pertemuan pertama ini, ya, pada coaching pertama ini, bahwa pertama itu kita, saya menyajikan dari sisi pembulatan materi dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Artinya ada keterkaitan. Ya. Kalau teman-teman memahami dari awal, agenda 1 itu apa, agenda 2 itu apa, agenda 3 itu apa, dan khususnya untuk agenda 3 yang nanti sebagai mengantar kita untuk bisa teman-teman itu menyusun rancangannya. Jadi itu dengan tersebut bisa teman-teman itu bisa bagaimana mendapatkan satu isu atau bisa menentukan satu isu sekaligus kaitan dengan penyusunan tersebut dengan beberapa penjelasan. Jadi kalau kunci singkat ini di pertemuan yang kurang lebih 90 menit atau 1,5 jam, mudah-mudahan ini kita bisa lalui tepat waktu ya bagi teman-temannya. Jadi kita ini feedback nanti ya. Jadi tidak pembelajaran kita ada pembelajaran orang dewasa, tentunya ada proses pembelajaran timbal balik. Silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dalam hal nanti penjelasan atau yang kurang jelas ingin ditanyakan, tapi paling tidak teman-teman itu sudah mendapat bekal ya, mendapat bekal dari pembelajaran sebelumnya. Nanti saya tinggal membuat bagaimana mengantar teman-teman itu dalam pembulatan dari masing-masing agenda tersebut. Baik teman-teman, bahwa ya pelatihan laser ini memang kita membangun satu kompetensi ya. Nah, kompetensi itu dalam rangka pembentukan karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Ya. Ini intinya di dalam laser ini. Ya, nanti seperti apa karakter PNS dan bagaimana menjadi PNS yang profesional, saudara-saudara nanti akan mengungkapkan itu dalam bentuk rancangannya. Ya. Nah, dan juga nanti paling tidak setelah mengikuti pelatihan ini, teman-teman itu sudah terbangun bagaimana menjadi PNS yang profesional dan memiliki karakter. Kalau sudah memahami itu agenda 1, agenda 2, agenda 3, nah sekarang ini agenda 4 yang saya mungkin ya teman-teman sudah membaca dari pertama pembelajaran mandiri melalui MEOC. Itu semua ada modulnya ya. Kalau itu kita pahami, saya kira mudah teman-teman itu bisa intinya membuat satu rancangan atau paling tidak ada bahan referensi bagaimana menjadi PNS yang berkarakter dan yang profesional. Satu tentunya ya dibangun itu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Itu di agenda 1 ya. Kemudian yang kedua, bagaimana PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang kita kenal dengan AN nanti kita, tapi mudah-mudahan itu teman-teman sudah paham karena ini terkait sekali saya berulang-ulang karena ini coaching habituasi di agenda 4 mengantar kita untuk menyusun rancangan. Kemudian di agenda yang ketiga, bagaimana kita mengaktualisasikan kedudukan peran PNS dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Smart governance kita membangun menjadi pemerintahan yang baik, mewujudkan pemerintahan baik dengan kita memahami bagaimana manajemen itu ASN maupun smart ASN. Ini saya hanya mengulangi lagi. Dan yang paling terakhir dalam perjalanan karir teman-teman nanti setelah menjadi PNS, maka perlu kita teman-teman itu meningkatkan ya pengetahuan itu khususnya dalam penguasaan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Kalau tentu seperti Dr. ini bagaimana meningkatkan pengetahuan di bidang tugasnya sebagai dokter, sebagai pelayan di bidang kesehatan. Begitu juga guru ya.
Nah, begitu juga di yang pertanian. Ya, ini yang nanti dalam perjalanan saudara nanti akan dilatih, atau mungkin ya saudara nanti bisa belajar mandiri kaitan dengan tugas-tugas kompetensi, ataupun misalnya ada kaitan dengan legitimasi daripada teman-teman itu sudah memiliki kompetensi dengan mendapatkan satu sertifikasi, ya. Itu nanti di akhir itu, ya. Nah, tapi paling intinya ini 1, 2, dan 3 ini pada posisi sekarang teman-teman ini ya untuk bagaimana kita memahami, kemudian kita bisa melaksanakan, ya, terhadap tugas-tugas dengan berbasis karakter dan yang profesional. Baik, ini teman-teman. Kemudian pada agenda 3 ini, ya, tadi saya sudah ulang, mungkin sudah disampaikan oleh fasilitator sebelumnya, bahwa agenda 3 ini merupakan inspirasi untuk agenda habituasi. Artinya keterkaitan antara mata pelatihan 1, 2, dan 3 masuk kepada agenda 4 di habituasi ini sangat keterkaitan. Bagaimana keterkaitannya itu nanti saya sampaikan di penjelasan berikutnya. Perlu kita ketahui bahwa kita dituntut bagaimana kita bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, sehingga kita bisa menemukan isu atau masalah yang terjadi di tugas atau tusi dari teman-teman. Jadi kalau sebagai guru tusinya apa, dokter sebagai apa, temukan isu atau asal masalah. Bagaimana kita menemukan isu itu? Bagaimana kita menemukan masalah? Itu tentu ada alat-alat analisis yang perlu kita lakukan. Nah, nanti di alur pikirnya seperti apa, ya. Jadi ini ibaratnya itu setelah kita temukan isu, kita menemukan gagasan apa solusinya. Ya, kita tidak membiarkan itu isu berlarut-larut ada, masalah itu berlarut-larut ada, sedangkan isu dan masalah itu sangat mengganggu atau bahkan tidak mencapai kinerja yang diharapkan di dalam tusi atau satu organisasi, ya, tugas dan fungsi daripada organisasi atau visi misi organisasi di dalam mewujudkan visi misi dari pemerintah daerah. Nah, kemudian itu ibaratnya kendaraan, ya. Nah, setelah kita tentunya kalau kita misalnya naik satu kendaraan, tentu ada tujuannya. Kenapa kita naik kendaraan, mau kemana? Ya, tentu tujuannya ini, maka teman-teman itu dari mata pelatihan agenda 2 dan 3 itu akan terbentuk atau akan membangun karakter atau habituasi dari teman-teman di ruang lingkup kerjanya. Ini nanti ujungnya nanti di mana? Dituangkan dalam rancangan aktualisasi, ya. Baik, teman-teman. Nah, adapun keterkaitan, ya, daripada agenda ini, ya, ini di luar ini adalah mengantar kita mengapa agenda 1 itu lebih awal, ya, disampaikan. Nah, supaya teman-teman itu sudah memahami bagaimana nilai-nilai bela negara, bagaimana kita kesiapsiagaan, paling tidak untuk mengantar kita di dalam satu rancangan itu kita mengenali isu-isu kontemporer. Ini sudah disampaikan oleh fasilitator sebelumnya. Nah, setelah adanya ini, maka ya ini kelihatan kalau kursor saya bergerak, gerakannya. Siapa? Oke. Jadi teman-teman itu melihat di tusinya itu seperti apa smart ASN itu, seperti apa itu manajemen ASN. Nah, ada isu atau masalahnya apa? Maka isu itu dihimpun. Setelah isu itu dihimpun, maka dicari apa penyebab isu. Penyebab isu ini nanti teman-teman akan menggunakan tools atau analisis yang disebut fishbone, ya, analisis tulang ikan. Cari, nah, sehingga didapatkan dari isu itu apa gagasan kreatifnya. Nah, gagasan kreatif itu nanti dituangkan dalam bentuk kegiatan. Nah, setiap satu kegiatan itu tahapan-tahapannya itu teman-teman itu mengelaborasi atau menyampaikan setiap kegiatan itu kaitan dengan agenda 2.
Nah, apakah misalnya kegiatan itu terkait dengan orientasi pelayanan, apa terkait dengan akuntabel, apa terkait dengan kompeten. Mungkin teman-teman itu kan sudah lihat di sana ada namanya kata kunci. Ya. Di samping kata kunci itu ada panduan, ya. Panduan yaitu nanti akan mengantar teman-teman mengidentifikasi kegiatan itu masuk pada 7 poin, ya, daripada agenda 2 tersebut, masukkan pada tahapan kegiatan. Mungkin kalau ini hanya menghantari atau masih meraba-raba seperti apa nanti masuk kepada kita tuangkan nanti di dalam bentuk rancangan, ya. Baik teman-teman, inilah keterkaitannya, ya. Nah, terkaitannya ini masuk isu berangkat dari agenda 3. Nah, kemudian dicari kreatif apa, dituangkan gagas setelah ada apa kegiatannya. Kegiatannya itu biasanya fokusnya itu bukan biasanya. Bagaimana memfokuskan itu bahwa kenapa itu ada isu berarti ada penyebab. Penyebab itu ibaratnya itu kalau penyakit ini penyakitnya itu apa? Kalau ini Pak Ibu Dokter ini tahu ini apa penyebab ini? Kenapa dia sakit? Nah, tentu penyebab ini yang harus disembuhkan. Ya. Nah, dari beberapa penyebab itu mana yang menjadi prioritas dari gagasan kreatif tersebut, kreativitasnya, ya. Nah, ini yang apa yang bisa teman-teman akan lakukan dalam tahapan kegiatannya. Baik teman-teman, selanjutnya, nah, bagaimana tadi ya, lebih rinci lagi, tadi agenda 1 di bagian luarnya, kemudian agenda 3 katakanlah manajemen ASN. Teman-teman itu mendapatkan ada ya, minimal 3 isu, ya, minimal. Dan kemudian juga Smart ASN ada 3 isu. Kalau kita hitung berarti ada 6 minimal, ya. Nah, kemudian teman-teman itu akan menganalisis isu tersebut, ya, sehingga mendapatkan di manajemen itu ada core isu. Bisa saja di manajemen itu ada isu itu diperoleh core isu itu misalnya 1 atau 2. Begitu juga Smart ASN juga mendapatkan juga core isu 1 atau 2. Dari 1, 2 itu lapis lagi. Setelah core itu setelah ditapis, maka masuk teman-teman di agenda 4 itu bagaimana mengaktualisasikan dari core isu dengan gagasan kreatifnya. Menggunakan tadi AS beralat itu kalau di agenda 2, ya. Berarti dalam hal ini teman-teman itu solusi atau core isu yang diperoleh dengan adanya gagasan itu sehingga diharapkan rancangan teman-teman memberikan kontribusi, ya, pada pencapaian terhadap nilai-nilai organisasi di mana teman-teman bertugas, ya. Itu intinya. Ini kalau tadi dari gambar ini saya coba masukkan lagi supaya lebih rincinya. Kemudian selanjutnya apa itu isu, apa itu masalah, supaya kita juga sepaham dari kita ada kesepahaman memahami itu apa itu isu, apa itu masalah. Ya, jadi kalau isu itu atas suatu menjadi masalah bila tidak diatasi prinsipnya, jadi tidak bisa diatasi berarti kita harus mencegahnya lebih baik daripada mengobati. Prinsipnya itu berarti ada masalah, kita harus cegah, artinya dengan kita mengobati. Tadi seperti ada penyebabnya itu kita sudah kita ketahui, ternyata misalnya kalau dokter ini bilang kalau dia panas, misalnya apakah dia panas itu karena dia kena luka, karena bisa saja dia panas, atau mungkin dia karena misalnya ada penyakit lain, bisa dia panas, dicari. Ya, tentu lebih spesifik lagi, ya isu itu memang itu betul-betul penyebabnya. Nah, kemudian itu sesuatu yang jika ditangani dengan baik akan berdampak pada peningkatan kinerja. Itu isu. Ada isu harus ditangani sehingga kita mendapatkan kinerja yang lebih baik. Nah ini kadang-kadang isu sirine tidak nyata, ya, tidak jelas faktanya. Bisa jadi masalah itu bagi kinerja peserta ini, tapi ada tuntutan untuk mengatasinya. Ya, ini ada tuntutan masyarakat, misalnya ada tuntutan masyarakat, ada tren teknologi, ada seperti misalnya berkembangnya industri 5.0, ya. Sekarang sudah 5 itu, ya. Jadi
Nah, sekarang apa masalahnya? Masalah itu Bapak, Ibu, teman-teman itu melihat. Nah, contoh misalnya dari program atau satu kegiatan, tentu kita bagaimana agar realisasi itu dengan target itu paling tidak sama, atau kita targetkan kita bisa capai. Kalau dia misalnya mencapai lebih dari realisasinya mencapai dari target, berarti kinerja bagus. Kemudian ada antara harapan dan kenyataan. Ini dilihat harapannya seperti apa dari tusinya, ternyata kenyataannya dari sisi misalnya tusinya misalnya memberikan pelayanan pada masyarakat itu ternyata belum sesuai dengan harapan. Kemudian melihat kinerja saat ini dan kinerja yang diharapkan. Itu semua itu dilihat dari masalah ya. Nah ini, tapi pada intinya semua masalah itu harus didukung oleh data dan fakta yang ada. Teman-teman kalau menyusun satu rancangan, kalau tidak didukung dengan data atau fakta, itu nantinya apa? Nantinya itu tinggal disebut hanya berkata-kata. Atau bahkan mungkin condong kepada hoax. Nah itu kalau hoax, apakah itu merupakan satu isu yang aktual, atau isu yang realistis, atau isu yang nyata. Ini yang nanti teman-teman diperlukan berpikir kritis melihat satu masalah. Jadi intinya berangkat dari masalah di mana tusinya bekerja dulu. Ya. Jangan nanti tusinya dilihat ada masalah, cuma lihat masalah tusi yang ya teman yang lain ya. Jadi itu bagaimana masalah itu harus diatasi. Ya. Jadi kalau tidak diatasi tentu memperburuk ya. Kemudian itu tadi saya sudah ulang dari awal, maka masalah itu dicari penyebabnya. Nah, baik teman-teman ya, perlu saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana kita mengidentifikasi isu-isu berdasarkan perspektif untuk kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance. Ya. Ini agenda 3 ini. Nah, pertama kalau dari manajemen ASN itu misalnya profesionalisme si petugas gimana? Oh, terus tanyanya kinerja rendah, gimana etikanya? Ini kan semua etos kerja ini adalah masalah ya, di manajemen ASN. Ini salah satunya misalnya. Kemudian di smart ASN ini perlu ada kemampuan bagaimana kita punya skill di dalam aplikasikan digital. Ya, tentu bagaimana punya keahlian digital secara ini. Teman-teman kan sudah smart ASN atau yang disebut dengan, kalau kita bicara smart ASN lebih pada fokus untuk digitalisasi ya. Ada 4 unsur, bagaimana skillnya, bagaimana kulturnya, bagaimana etninya, bagaimana safety-nya, bagaimana pengamanannya. Nah, jadi setelah ini teman-teman tidak menutup kemungkinan dari agenda 3 tersebut, manajemen ASN maupun smart ASN, ada isu ataupun masalah, itu bisa saja isu juga akan terdapat pada 7 isu kontroversial yang di agenda 1. Misalnya mungkin keadaannya ya ada korupsi atau ada narkoba terus dan selanjutnya. Sepanjang isu-isu ini dari 7 ini tersebut ada relevansinya dengan tusi peserta dan terkait dengan agenda 3. Jadi itu dikaitkan selalu dengan agenda 3 ya. Teman-teman, jadi nah bagaimana alur pikirnya? Nah ini paling penting di sini setelah saya mengantar teman-teman itu bagaimana keterkaitan agenda 1, 2, dan 3, alur pikir kita bagaimana menyusun satu rancangan atau mendapatkan satu isu. Pertama itu pengertian isu itu hangat dibicarakan atau ada kesenjangan masalah di tusi teman-teman. Ini yang perlu harus diselesaikan. Itu pertama itu isu. Nah, kemudian isu tersebut teman-teman itu identifikasi. Itu tadi ada beberapa isu tadi, hasil berapa ini. Kemudian itu disikapi dengan kepedulian dan kritis dari teman-teman bagaimana melihat itu di satu lingkungan tugas teman-teman bekerja itu seperti apa. Itu ya, di tusinya ini seperti apa ini ya. Itu minimal 3 isu ya, teman-teman itu. Nah, lebih dari 3 itu lebih bagus nanti pada kita mendapatkan satu core isu dari misalnya kalau kemarin di angkatan 98 saya sebagai
coach ya. Jadi ada yang sampai 7, ada 8 setelah ditapis sudah menggunakan tools analisis, dia mendapatkan 1 core issue. Ya. Nah, bagaimana itu? Dia kemudian dari 6 itu deskripsikan itu isu tersebut dengan menggunakan isu-isu scan apa ya. Kemudian semua itu didukung oleh data atau apa faktanya, kalau ini hal tersebut bagaimana dampaknya. Ini kaitan dengan tadi ya, manajemen ASN maupun smart ASN. Setelah itu teman-teman itu mendapatkan, ini kan tadi 3, kalau dia 6 deskripsikan itu 6. Nah, misalnya apa masalahnya, datanya ada, faktanya ini kalau memang tidak bisa tidak diselesaikan dampaknya seperti ini. Ya, itu misalnya di agenda 3 tadi. Nah, setelah ada itu teman-teman itu akan melakukan tapisan terhadap isu tersebut mendapat 1 core isu. Ya. Nah, itu menggunakan misalnya tools APKL dan atau USG. Ini tapi gimana itu kita menggunakan alat analisis ini. Saya coba ingin tanyakan dari teman-teman, tolong saya diberi di pembelajaran sebelumnya, apakah teman-teman sudah mendapatkan materi atau disampaikan oleh fasilitator tentang mana teknik tapisan isu? Ada? Ada, Pak. Sudah, Pak. Itu siapa? Di Pak Sigit pertama. Dari agenda 1. Di agenda 1 Pak Sigit. Ya, itu berarti masuk di isu kontemporer ya. Mungkin di situ lebih fokus. Ya. Baik, setelah ada itu Bapak dapat 1, maka Bapak harus temukan penyebabnya. Berarti kita menggunakan teknik Fishbone. Nah, penyebab ini nanti silakan apakah itu karena SDM-nya, apakah karena metodenya, atau ada mesinnya, atau lingkungannya, silakan dilihat. Dari core isu itu dilihat penyebabnya, ternyata misalnya nanti saya coba kasih contoh, ini ternyata ini misalnya ada core isu itu misalnya pendapatan itu tidak mencapai target dari hasilnya ya. Cari apa penyebabnya, misalnya seperti itu ya. Nah, setelah dapat penyebab isu itu, maka teman-teman itu dari isu itu apa gagasannya ya. Nah, jadi kalau temuan atau penyebab itu selalu dia dalam pernyataan negatif ya, pernyataan negatif, misalnya kurangnya ini ya, atau belum maafnya apa ya, itu pernyataan negatif. Tapi kalau dia masuk kepada problem solving itu, bahwa itu gagasannya itu apa, dari pernyataan negatif apa yang harus kita lakukan. Nah, itu berarti sudah pernyataan positif. Misalnya meningkatkan ini atau memfungsikan apa, itu sudah pernyataan. Oleh karena itu di dalam tahapan-tahapan ini konsep berpikirnya seperti itu. Nah, dari ada gagasan, maka teman-teman itu membuat ya kegiatan dari setiap gagasan itu ada namanya kegiatan, terus apa tahapan-tahapan kegiatan itu, kemudian bagaimana outputnya, bagaimana keterkaitan dengan mata pelatihan ya agenda 2, kemudian bagaimana kontribusi pada visi ini, dan bagaimana penguatan nilai. Ini nanti hal tersebut ini nanti coba saya akan sampaikan di bentuk tabulasi ya. Nah, tabulasi itu kalau tidak salah saya sudah upload, nanti tolong teman-teman membaca lagi itu di rancangan sistematika untuk penyusunan rancangan aktualisasi ya. Nah, setelah teman-teman ini mengetahui alur pikir, maka kuncinya itu tidak sepenuhnya keinginan teman-teman untuk melakukan atau menyusun rancangan itu sesuai dengan keinginan teman-teman. Tetapi apa yang akan dilakukan teman-teman itu paling tidak memberikan kontribusi kepada organisasinya untuk memperbaiki yang kelemahan-kelemahan tersebut sepengetahuan mentor. Ya, ini saya katakan ulang-ulang, sepengetahuan dengan mentor. Mentor itu atasan langsungnya, teman-teman. Ya, jangan sampai teman-teman membuat tanpa diketahui oleh mentor, nanti pada waktu pembimbingan atau bahkan nanti pada waktu seminar ternyata tanpa diketahui oleh mentor, maka ya ini saya tidak berharap akan merugikan teman-teman. Ya. Intinya dapat selalu konsultasikan dengan mentor. Ya.
tentunya kan mentor akan memahami ya, gagasan-gagasan teman di dalam proses pembelajaran itu, intinya bahwa bagaimana kita meningkatkan ya pelayanan atau tugas fungsi organisasi itu dari yang baik itu menjadi lebih baik, itu paling tidak ya. Itu. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bagaimana itu alat analisis ya di teknik tapisan. Ya, ini teman-teman, ini ada beberapa tools ya. Ya, ini memilih prioritas masalah USG-nya. Ada menggunakan tree problem diagram, silakan menggunakan fishbone, ada menggunakan Linmove, Toyoda, ini ada ilmu. Ya. Nah, intinya bahwa setelah kita mendapatkan masalah, tentunya kondisi saat ini masalahnya seperti ini, pada yang diharapkan seperti itu, berarti ada gap. Nah, itu berarti masalah. Nah, silakan itu beberapa tusi teman atau kegiatan teman-teman menjadi tugas pokoknya, silakan dianalisis. Nah, kenapa itu? Baru dicari penyebabnya. Nah, kemudian dari penyebab itu nanti teman-teman akan melahirkan satu gagasan kreatif. Nah, dan gagasan itu diikuti bagaimana aktualisasi dari nilai ASN beralat itu dituangkan dalam penyusunan rancangan tersebut pada agenda 4. Baik teman-teman, ini salah satu ya, saya hanya mengantar isu strategi dengan menggunakan kereta APKL. Ya. Contoh ini ada masalah, ini kan 3 masalah. Nah, dilihat di bobot kita skor itu bagaimana itu aktual, bagaimana problematika, bagaimana kelayakannya, kan bagaimana kelayakan. Kalau memang ada beberapa konsep pemikiran bahwa ya ini juga perlu juga kita pahami untuk kita kaji bersama. Untuk mengukur itu angka-angka itu kita menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5 ya. Kalau 1 itu paling kecil, sangat kecil pengaruhnya. Yang paling itu sangat besar pengaruh. Ada kasus ini kalau tidak terselesaikan sangat besar pengaruhnya. Artinya isu tersebut terjadi dia dan memang hangat dibicarakan dalam masyarakat, itu berarti aktual. Silakan teman-teman, ini ada skor yang dicantumkan. Nah, dari aktual problematika kelayakan, ada yang menyatakan kalau dia layak, isu itu harus layak, memang benar. Layak itu artinya dia masuk akal, realistik, relevan, dan dapat dilakukan pemecahan masalahnya. Itu kelayakannya. Tetapi tidak berdiri sendiri itu kelayakan. Kalau dia punya layak, tapi dia tidak aktual, tidak dibicarakan masyarakat, tentu itu masih artinya belum menjadi prioritas, bukan tidak harus ditangani. Ya, tentu ada yang lebih lagi ya, yang harus perlu ditangani, itu mendapatkan prioritas itu. Kemudian dia dimensi itu sangat kompleks, misalnya itu berarti problematiknya. Jadi ini 4 unsur dari aktual problematika itu sangat keterkaitan, berbarengan. Tapi memang benar itu paling kuncinya itu layak tidak untuk dilakukan untuk memperoleh atau dalam rangka untuk melahirkan solusi ya, untuk satu masalah. Ini kalau kita menggunakan. Kadangkala itu dari 6 atau dari 3 ini, minimal 3. Ya, dari 3 itu setelah ada total skor, bisa saja teman-teman itu mendapatkan ada skor yang sama. Misalnya, oh ini di A 16, di isu B 19, ternyata di C itu ada 16. Misalnya ya, ini karena keupayaan teman-teman berpikir kritis itu memberikan scoring ya, yang sangat kritis, maka tapisan berikutnya teman-teman itu menggunakan tapisan USG ya. Ini tadi Bapak bisa, teman-teman bisa menggunakan APKL, bisa juga menggunakan tentang ASTRID. ASTRID itu aktual, spesifik. Nah, bobot-bobot kriteria seperti ini terhadap isu. Nah, ini ada 6 kriteria untuk mengukur bahwa isu itu kita mendapatkan isu itu mana yang menjadi prioritas. Sama juga halnya kalau teman-teman menggunakan pola ini dapat juga misalnya angka yang sama. Nah, ini misalnya ini ya.
Ini 85. Ini yang penting kan 80 ya AB ya. Baik teman, ini kalau misalnya A, isu B, isu C, isu D ya. Nah, ini ternyata ini tidak ada yang sama. Ya. Nah, jadi itu tinggal lanjut kepada bagaimana kita menapis lagi isu ya. Nah, dari 3 itu menggunakan isu SG. Artinya U-nya itu urgensinya bagaimana mendesak, bagaimana seriusnya, kemudian pertumbuhannya. Ini teman-teman akan menggunakan juga alat analisis ini. Nanti tinggal dijabarkan, makanya oleh karena itu isu itu harus dideskripsikan ya, dari setiap isu itu, sehingga mudah kita bagaimana menggunakan alat-alat analisis ini. Ya. Kemudian teman-teman, ini. Jadi untuk gagasan-gagasan kreatif penanganan isu, ya, ini tentunya ya bagaimana keterbatasan dalam menyelesaikan gagasan itu sesuai dengan kewenangannya, kemudian ada dukungan anggarannya, kemudian ada dukungan sarana prasarana, itu paling inti ya. Nanti dilihat di penyebabnya. Kemudian bagaimana gagasan konseptualnya, bahwa isu itu secara konspirasi itu dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada isu hanya sifatnya hoax. Itu tidak dapat. Sehingga dari gagasan itu menjadi gagasan nyata. Ya. Jadi kita tidak bisa mensepelekan itu gagasan itu yang dia misalnya gagasan sederhana, tapi dia mempunyai nilai tambah. Ya, bisa jadi dari yang sederhana itu memberikan nilai tambah yang sangat berarti. Jadi tidak berarti misalnya gagasan itu sangat wah, ya dianggap nanti yang paling bagus, ternyata dia tidak memberikan nilai tambah pada tusi atau kegiatan daripada organisasinya, ya, di mana atau perangkat daerahnya, ya. Jadi itu oleh karena itu maka untuk bagaimana pemecahan isu di gagasan kreatif dengan beberapa tahapan kegiatan teman-teman itu, maka itu teman-teman itu bagaimana bisa menyelesaikan itu selama 30 hari. Jangan ada gagasan isu dengan berapa banyak tahapan kegiatan, tapi tidak mempertimbangkan waktu, di mana teman-teman itu hanya diberikan waktu 30 hari. Ya, untuk bagaimana menyusun rancangan itu atau mengaktualisasikan daripada gagasan tersebut dengan menggunakan metode agenda 1, 2, dan 3. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya, ini teman-teman ini menggunakan analisis penyebab masalah atau dikenal dengan diagram fishbone. Ini ada masalah, ya, rendahnya kemampuan dan minat membaca siswa. Ini kalau guru sudah tahu ini. Jangan-jangan sudah ada yang punya ini, ada gagasan ini, ya. Apalagi nih, Bu Selvi, Purnama, Bu Nurul, ya, ini kadang-kadang ini Pak Fikri, ini sudah ada gagasan ini, sudah ada isunya. Nah, ini isu ini ada dicari. Bagaimana, apa penyebab dari sisi manusianya, dari sisi kemudian dari metodenya, dan ini kepiawaian dari teman-teman untuk cari penyebab-penyebab itu, karena penyebab itu nanti teman-teman itu akan buat nanti untuk membuat satu kegiatan supaya penyebab itu dokter ini ya, lancar disampaikan. Tadi ada juga di puskesmas. Baik, ini teman-teman, sebelum kita masuk, ini sampai jam berapa? Jam 3:30, 4. Ya. Halo. Setengah 4. Dengar suara saya? Sampai setengah 4. Ya, sampai setengah 4. Bagus, supaya kita lebih banyak diskusi ya. Kalau tidak ada ditambahkan 5 menit. Ya, ini saya mengantar dulu, mematik ya pengetahuan atau apa yang ini sudah ada, apalagi teman-teman sudah disampaikan oleh Sigit
melalui bagaimana kita menemukan isu atau masalah dari pembelajaran materi isu-isu kontemporer ya. Itu yang sifatnya di luar lingkungan tugas kita ya. Atau mungkin ada terkait dengan misalnya kalau saya dulu ya pernah di Balai POM sebagai kepala seksi pengawasan narkotika, tentu ini sangat terkait dengan isu tersebut yang isu kontemporer yang terjadi kaitan dengan TUSI itu seperti apa nanti, bagaimana kita mencegah generasi muda itu ya tidak ikut-ikutan atau pengedar sebagai untuk mengkonsumsi ya. Itu kalau itu ya. Baik teman-teman ya. Sebelum itu saya coba menjelaskan ya tugas teman-teman ya. Tugas, khawatir nanti kalau waktunya habis saya tidak bisa menjelaskan tugas, walaupun ini tugas ini sudah ada di LMS Kolabjar. Ada yang sudah buka? Sudah, Pak. Oh, sudah. Bagus ya. Berarti sudah membaca. Nanti kalau ada yang tidak jelas, nanti kita diskusikan ya. Oke. Ini tugasnya ya. Kalau teman-teman sudah membaca, ya tadi saya sudah jelaskan identifikasi isu di tempat kerja saudara, bekerja. Jadi fokus di tempat kerjanya. Kemudian itu teman-teman itu melihat ya, isu itu terkait dengan salah satu atau seluruh mata pelajaran dalam agenda 3. Apakah itu di manajemen ASN, bagaimana mungkin pelayanan sangat buruk, ya. Di sana mungkin kinerja dari pada misalnya sumber daya yang memberi pelayanan juga belum maksimal, atau tidak didukung dengan kemampuan skill atau pengetahuan. Nah, kemudian teman-teman itu memilih ya dari agenda 3 itu yang pada 3 itu pilih salah satu isu yang memenuhi kriteria untuk diatasi. Ini paling bagus kalau ini teman-teman sudah buat ini sudah sampai di 3 kali pertemuan kita itu sudah yang ditugas ini teman-teman sudah buat ini sudah mengantar teman-teman sudah bisa menyusun rancangannya ya rancangan itu. Ini menggunakan kriteria setelah kita memenuhi itu kita dapatkan untuk satu isu menggunakan kriteria tadi tools analisis ya. Bagaimana kemukakan kreatif gagasan kreatif ya. Kalau gagasan kreatif itu tadi saya sampaikan isu pernyataan negatif. Kalau gagasan kreatifnya itu berarti penyataannya positif. Ya. Kemudian itu dari beberapa gagasan itu silakan teman-teman menggunakan tapisan Magmarnya atau menggunakan tadi tapisan dia menggunakan APKL ya, atau Astrid. Ya. Kemudian itu lebih rinci lagi untuk mendapatkan isu yang prioritas setelah diperoleh beberapa isu yang ada penyamaan. Bobot angka yang poin yang diperoleh silakan menggunakan lagi tapisan berikutnya setelah itu mendapatkan. Jadi itu dari gagasan kreatif itu Bapak dapatkan sebutkan kegiatan-kegiatannya seperti apa ya. Kalau bisa itu kegiatan-kegiatan tahapan itu teman-teman itu nanti jelaskan keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2. Nih, ya. Misalnya ada kegiatan ini, ya. Apa keterkaitan dengan agenda 2, nah, itu baru sampai di situ. Ya, nanti di pertemuan berikutnya itu bagaimana dengan pengaruh pada nilai-nilai organisasi, bagaimana keterkaitan dengan tusinya, itu di pertemuan kedua. Tapi paling tidak mengantar teman-teman di tugas ini, memantik teman-teman itu bisa mendapatkan isu itu di tusinya. Kalau itu isu itu bisa mengantar teman-teman menjadi satu rancangan, ya, aktualisnya itu lebih bagus. Ya. Jadi ini teman-teman itu sudah harus sampaikan ya diunggah ke LMS ya. Kolabjar itu tanggal 11 Mei 2022 pukul 12. Ya. Ya, itu karena pertemuan kita itu tanggal 14 ya. Ya. Teman-teman. Iya Pak.
Oke, tanggal 14 ya. Jadi ini hari teman-teman itu sudah bisa membuat, ini tanggal 9 kan? Besok tanggal 10, tanggal 11 itu. Saya pikir ini bisa itu. Apalagi kalau jauh sebelumnya di agenda 1 teman-teman sudah ada tugas-tugas ya, yang diberikan oleh pengampu, oleh fasilitator sebelumnya. Nah, kalau itu dibawa terus kepada agenda 3 ini tinggal mendalaminya. Ya, pembulatannya itu nanti sudah dalam bentuk laporannya. Ya. Baik, teman-teman, ini pengantar saya. Tentunya mudah-mudahan ini bisa memantik nanti teman-teman untuk membuat satu rancangannya. Baik, teman-teman, sesudah itu silakan kalau ada yang kurang jelas, saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Halo. Ya, Pak. Baik, sebelum teman-teman bertanya atau ada yang mau diklarifikasi, saya lupa saya punya deal-deal itu baik di angkatan sebelumnya, ya, ada deal-deal kita. Kalau saya lihat kalau sudah mengantuk, saya sudah ke deal-deal itu ya. Kalau saya sampaikan, halo, apa kabar? Nanti teman jawab semangat, ya. Semangat, semangat, semangat 3 kali. Nah, sesudah itu kalau saya sampaikan semangat, teman-teman jawab ASN berakhlak. Ya, paham sudah? Paham, Pak. Siapa ketua ini? Siapa ketua di sini? Saya, Pak. Pak Mamur. Pak Fikri, Pak. Oh, Pak Fikri. Ya, baik. Kita coba tes ya, tes. Halo, apa kabar? Semangat, Semangat. Semangat juga harus semangat di kepala. Semangat. Ya. Iya. Ini kalau ini sudah habis dari puasa ini atau sudah habis lebaran nih, harusnya tambah semangat ya. Jadi kita ulangi lagi. Halo, apa kabar? semangat. Semangat. ASN berakhlak. Mantap. Nah, ini terlambat lagi ASN, Pak. Harus banyak sama ya. Boleh kita tes lagi. Halo, apa kabar? Semangat. ASN berakhlak. Mantap. Itu udah ASN berakhlak, teman-teman ya. Tidak selangkah lagi. Saya buat rancangan pulang dari mengaktualisasikan ya, menghabituasi di tugasnya 30 hari, langsung seminar akhir laporannya, langsung. Sudah ada itu sertifikat, sudah bayang-bayang itu. Tinggal mau dijemput itu sertifikat. Sebab kalau tidak ada sertifikat, tidak bisa 100% itu. Berarti gugur ya, CPNS-nya. Iya, tapi kan kita tidak berharapkan teman-teman gugur. Tapi kalau saya lihat semangatnya, ini orang cerdas semua ini. Semangatnya bagus ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan ya. Masih ada waktu ini. Siapa? Yo. Siapa? Ibu Nurul Mutmainah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Mama yang baik. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Mau mengkonfirmasi juga sama mau sekalian bertanya juga untuk identifikasi isu itu kan misalnya kita sudah mengidentifikasi beberapa isu kan Pak, terus kita analisis menggunakan teknik APKL. Kalau semua isu yang sudah kita analisis itu tidak ada poin yang sama, apakah tetap harus dilanjutkan ke USD atau tidak, Pak? Nah, itu kan dari 6 ya, Ibu Tapis dapat 3 kan? Ya, dapat 3, harus ambil dulu 3. Dari 6 kan? Nah, dari 6 itu dapat 3 lagi Ibu Tapis dapat 1 per isu. Ya, kan begitu. Oke. Nah, udah paham? Oleh karena itu kalau isu itu harusnya lebih dari 3.
Iya. Dari 3 itu kita dapat lagi 3. Dari 3 itu dapat 1. Itu yang menggunakan USG. Bisa saja misalnya 3, teman-teman langsung dapat core isunya. Jadi tidak perlu lagi USG. Tapi kalau teman-teman untuk meyakinkan bahwa itu menjadi satu prioritas isu yang akan teman-teman untuk carikan solusinya di dalam satu bentuk gagasan, itu bisa dipakai. Hanya untuk penguatan saja. Nah, itu penguatan itu misalnya dari sisi keseriusannya seperti urgensinya seperti apa, itu lebih mantap lagi. Jadi saya berharap itu tetap digunakan untuk memberikan penguatan daripada beberapa isu yang Ibu sudah lakukan menggunakan teknik APKL itu atau menggunakan teknik ASTRI. Oke, Bu Nurul sudah paham? Ya, Pak. Kalau dari Pak Sigit, fasilitatornya apa? Gimana? Kalau dari Pak Sigit, Pak, kalau misalnya di APKL sudah didapatkan poin tertinggi, berarti tidak perlu ke USG, Pak. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Bisa tidak, bisa ya. Kalau untuk ya USG itu untuk meyakinkan ya dengan menggunakan alat itu tapisan akhir, karena di sana ada unsur urgensinya, ada unsur keseriusannya, ada unsur pertumbuhannya. Seperti apa itu masalahnya, kan? Oke. Kalau tidak, silakan. Kalau cuma 3 dapat 1, langsung lompat. Langsung kepada bagaimana kita mendapatkan penyebab-penyebab isu itu dari core isu tersebut menggunakan fishbone. Oke. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi, Pak. Silakan. Banyak-banyak ya, Pak. Di tugas itu kan kita nanti menyusun kegiatan-kegiatan berdasarkan gagasan kreatif. Di situ Pak kan dikaitkan dengan agenda 2. Di situ ada tidak ketentuannya harus berapa nilai yang ada pada satu kegiatan. Misalnya kalau saya membuat perangkat pembelajaran, misalnya apakah ada minimal nilai-nilai yang harus ada di situ, misalnya minimal 3 atau bagaimana, Pak? Ya tidak, bagus, ini pertanyaan yang bagus ya, Bu Nurul, ini bisa mengantar buat teman. Tidak harus misalnya harus 7 dalam satu kegiatan itu, tetapi Ibu Nurul nanti akan lihat dari kegiatan itu, ya ini misalnya dia berorientasi pelayanan. Kegiatan ini dia kaitan dengan kualitas atau kaitan dengan kepuasan atau kaitan responsif, atau mungkin juga dari akuntabilitas bagaimana transparannya. Silakan dari beberapa item kata kunci itu atau dari sisi panduan perilaku itu teman-teman lihat, bisa saja dalam satu kegiatan itu bisa 7. Tapi kita lihat kata kuncinya apa? Bisa saja dari 1 cuma 3. Bisa juga 1 hanya karena 4. Ya. Itu seperti itu. Tapi kalau satu kegiatan cuma 1, nah ini berarti analisis kritis kita untuk bagaimana berpikir atau kaitan dengan agenda 2 itu masih perlu dipertajam. Ya, istilahnya perlu elaborasi lagi. Masa kok satu kegiatan cuma 1? Tidak ada juga melarang cuma 1. Tapi kalau ada penguji tanyakan, itu khawatirnya kenapa Anda kegiatan ini ya menurut penguji dari sisi agenda 37 komponen tadi dengan beberapa sub-sub komponennya itu di kata kunci itu, kenapa Anda tidak menuangkan misalnya dari nilai dasar akuntabelnya? Kenapa saudara tidak mencantumkan misalnya dari sisi loyalnya? Itu bisa saja pertanyaan. Nah, jadi teman-teman tidak usah juga khawatir atau takut nanti di seminar rancangan. Jadi di seminar rancangan itu teman-teman kita akan menampung atau akan memperoleh saran masukan dari penguji. Itu pertama. Ya, saran dari penguji mungkin juga kalau tidak tuntas dengan mentor, ya ini yang bahaya. Mentor lagi bertanya. Seharusnya kan mentor bikin penguatan. Ya, seharusnya mentor itu dia mendukung, mensupport. Ini bukan malah bertanya. Ya kan? Nah, ini. Saya izin ini terganggu suara, tidak? Ada saya pakai handset ya.
Soalnya saya dekat dengan masjid. Halo. Ya Pak. Iya, Pak. Ini tidak kedengaran toh? Sudah. Suara dari masjid. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah. Baik. Jadi seperti itu Ibu Nurul ya. Jadi teman-teman itu bagaimana kegiatan itu ya, kemampuan kita untuk menempatkan nilai-nilai dasar ASN itu pada setiap kegiatan. Kalaupun nanti di seminar ada saran masukan dari penguji ya, itu kita tampung ya, kita terima. Nanti di pelaksanaan di laporan aktualisasi itu bukan lagi saran, masih akan diuji ya. Apa yang didapatkan dari teman-teman dari lapangan terhadap beberapa kegiatan yang disertai dengan dokumen-dokumen bukti, bukan dengan kata-kata. Misalnya teman-teman ada melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, hati-hati, melakukan konsultasi dengan kegiatan itu bukan kegiatan, tapi itu adalah tahapan kegiatan. Kalau kegiatan misalnya menyusun rancangan aktualisasi, itu kegiatan. Di tahapan kegiatan berarti konsultasi dengan mentor, siapkan bahan, kan begitu. Nah, macam kemarin di angkatan berikutnya itu dimasukkan dia di kegiatan. Padahal itu adalah tahapan kegiatan. Jadi bedakan mana itu kegiatan, mana itu tahapan kegiatan, ya. Ya. Oke, Bu Nurul, gimana? Sekali lagi, silakan. Bu Nurul. Oh, ada yang lain, silakan. Iya Pak. Itu, Pak. Ya, Pak Fikri, Pak Ketua. Gimana Pak Ketua? Mau tanya Pak, ini kan nanti disuruh pilih ya salah satu isunya. Kalau sudah dapat isu, terus kita mengemukakan gagasan kreatif. Dari beberapa gagasan kreatif itu kita ini lagi Pak yang di poin ke-6. Kita pilih melalui tapisan Mekmara ini. Gagasan kreatif ini ditapis lagi. Ya. Kalau itu gagasan itu muncul dari beberapa gagasan Ibu, teman-teman ungkap. Kalau sudah core issue cuma satu gagasan, ya sudah. Untuk apa lagi ditapis? Tapi kalau misalnya dari isu itu teman-teman ada 3 gagasan, maka teman-teman harus tapis lagi sejauh mana itu efektivitasnya, sejauh mana efisiensinya, itu ditapis. Tidak 3 gagasan yang teman-teman akan lakukan, ya begitu ya Pak Fikri ya. Satu lagi Pak. Oh, jangan satu-satu, banyak-banyak. Ya jadi kalau sudah dapat gagasannya berarti yang gagasan ini kita jadikan judul rancangan aktualisasinya kita Pak, berarti kegiatannya. Apakah bisa? Iya, sudah itu gagasan itu. Jadi Bapak dapat core issue, dari core issue itu apa gagasan yang Bapak buat dengan gagasan dengan tahapan kegiatan, maka gagasan itu menjadi judul di depan. Ya. Oke. Gitu. Terima kasih Pak. Atau ada yang memberikan saran masukan seperti itu? Ada lain pola pendekatannya? Atau mungkin teman-teman dapat dari fasilitator lain atau dari pengampu lain? Ada. Supaya kita sharing ya. Gimana Pak Fikri? Belum ada Pak, baru ini Pak. Iya. Oke, nanti ini teman-teman buat di pertemuan berikutnya tanggal 14 kita bahas ya. Teman-teman itu ya oleh waktu satu persatu, kemudian nanti kita lanjutkan di tugas berikutnya itu sudah dalam bentuk penuangan itu tadi. Kalau teman-teman lanjut ini isu sudah dapat gagasannya, tinggal bagaimana menuangkan itu kepada rancangannya ya, jadi permantap sehingga pada
pertemuan ketiga itu tinggal kita lagi permantap lagi, ya. Istilahnya setelah pembulatan, pemantapan. Ya. Nanti di pas pertemuan keempat tinggal kita bicara. Kalau sudah mantap laporannya, sudah apa semua, maka teman-teman tinggal persiapkan bahan tayangnya. Supaya ini waktu ini kita pakai ya. Jadi tolong teman-teman jangan sampai terdesak. Sudah besok, ya, sudah mau masuk misalnya seminar baru mau buat bahan tayangnya. Jadi dari awal itu kalau teman sudah fokus ini dari tugas ini dan diperoleh isu dan dapat gagasan, teman-teman tinggal teruskan nanti menjadi satu rancangan, itu lebih ringan. Saya khawatir teman-teman itu fokus sudah besok pertemuannya baru membuat bahan tayang, nanti kurang tidur. Akhirnya kan khawatir besok teman-teman kalau kurang tidur kan capean, nanti apa kesiapan kita walaupun kita sudah siap, mungkin kita sudah paham itu biasa blank. Itu biasa kita hadapi seperti itu. Karena apa? Kurang tidur ya. Itu kalau dokter Irin tadi tahu tuh menjelaskan namanya kalau orang kurang tidur, ya pasti blank. Ya. Kalau kurang tidur itu ya berpikir yang lain, itu soal lain. Tapi kalau berpikir ini belum selesai tugas, jadi saya berharap kepada teman-teman dengan tugas ini setelah selesai ini silakan, atau mungkin ada tugas-tugas sebelumnya di pengampu yang bisa mungkin teman-teman akan jadikan satu gagasan atau ada core issue yang diperoleh itu lebih bagus itu sudah paling enak sudah. Nah, pengalaman saya itu mengikuti saya ini kan dari Prajab, sudah mengikuti PIM 4, sekarang namanya PKP, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, sudah mengikuti PKA, Pelatihan Kepemimpinan Administrasi, sudah mengikuti Kepemimpinan Nasional, ya PKN. Itu saya itu walaupun ya apa namanya berani-beranikan, saya biasa tanya kepada coach, ini saya punya Bu, nah, seperti ini saya tampilkan, maka kasus saya atau apa yang akan saya mau bangun di dalam bentuk dulu kita namanya proyek perubahan, nah, itu langsung dibahas oleh coaching kita, kemudian dibantu oleh teman-teman ada sumbang sarannya. Nah, kemarin juga di agenda 98 seperti itu ada satu peserta dia tampilkan banyak masukan dari teman-teman, jadi lebih enak sudah, ya, lebih enak, ya, seperti itu. Ya. Nah, Anggita Puja sudah sebelumnya kan sudah ada tugas-tugas sebelumnya ya, baik di agenda 2, agenda 1. Nah, kalau memang itu sudah diyakini itu, nah, untuk dijadikan satu rancangan lebih bagus, tinggal kita dalami. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Mana Ibu Purnama? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah. Oh, tidak ada. Berarti sudah paham ya? Ya, Pak, insya Allah. Amin ya. Kalau paham sudah bagus ini. Nah, lancar-lancar ini ya, kan begitu. Nanti kalau tidak salah ini setelah 4 kali pertemuan, 5 kali di seminar, nanti sesudah itu kalau nggak salah kita ada pertemuan klasikal. Setelah pulangnya teman-teman dari melakukan habituasi terhadap rancangannya pada tusinya, mungkin kita akan bertatap muka, bahkan mungkin ujian akhirnya itu secara klasikal. Mungkin kalau tidak berubah. Oke, ada lagi? Bagaimana kalau dia? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup jelas. Semoga. Semoga. Oh, ya, makanya saya lihat kalau dari face dari teman-teman ini, saya malah ini orang cerdas semuanya. Ya, saya insya Allah bisa tuntas ya rancangan. Itu intinya. Ada ya Ibu Dokter Erni. Ada yang mau ditanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Cukup jelas? Ya. Bagaimana Pak Makmur? Makmur Saputra. Kak Irma, ada yang ditanyakan? Ya. Lagi sementara lihat keseluruhan materi dari Bapak ini, Pak.
Oh ya, untuk silakan. mencoba paham. Iya. Iya. Teman-teman, si Fikri mana Fikri? Iya, Pak. Ya, Fikri, kita bentuk grup. Saya lupa. Oh, iya. Bentuk grup WA. Ya, Pak Fikri. Iya, siap, Pak. Maksud saya itu room kita untuk berdiskusi. Ya, tidak hanya di tatap muka ini. Ya, nanti bentuk sekarang, pulangnya ini silakan bentuk WA. Ya, sukan saya kita punya ruang ini nanti kita untuk berdiskusi. Silakan ada yang mau tanyakan. Kalau saya lihat sekarang ini mungkin ada yang masih tertindih dengan ini ketupat ini. Ya, belum bisa. Iya, siap, Pak. Kalau dokter ini masih berpikir pasiennya ini. Ada yang ada musim merawat, ada yang sakit. Ya. Jadi Pak Fikri bentuk ya. Nanti kita punya grup. Ya, sepulangnya ini saya tunggu. Nanti kita diskusi ya. Ruang itu silakan ada yang mau tanyakan. Ya, saya juga minta maaf kalau saya agak lambat balas. Biasanya saya ada kegiatan, tapi saya akan balas. Kalau ada pertanyaan, saya akan tetap respon balas, tapi kalau agak lambat, saya mohon maaf bukan karena sengaja, mungkin saya ada kegiatan lain, jadi saya akan balas. Tetap saya akan sampaikan ada apa-apa yang harus dipertanyakan oleh teman-teman. Nanti sepulangnya dari ini ada beberapa bahan saya sudah sampaikan, ada di sistematika itu, di rancangan itu, ada namanya di format laporan perbaikan, itu tidak usah dimasukkan. Nanti setelah seminar baru masuk laporan perbaikan. Silakan dibaca ya, itu pedomannya sambil tugas dibuat supaya kita di pertemuan kedua itu sudah mau masuk di lebih lancar lagi kita menyusun agenda itu, rancangannya. Halo, apa kabar? Semangat. ASN berakhlak. Mantap. Itulah. Harus. Ya. Sini, Ibu Niswati. Jadi kalau ini lagi berapa waktu lagi? 14 menit. Lagi 14 menit. Pak. Hah? 15 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, coba saya kasih minta waktu. Izin Pak Tabe. Silakan. Tabe, silakan. Tentang memilih gagasan kreatif, Pak. Ini kan dalam tugas, apakah saya bisa juga langsung konsultasi dengan mentornya, Pak? Oh boleh, untuk kalau itu kreatifnya. Boleh sekali Pak Mahmud. Kalau itu Pak Mahmud sudah akan canangkan atau rancangkan menjadi satu rancangannya Pak Mahmud ke depan. Iya. Itu bagus, lebih bagus. Saya sangat mendukung itu. Cuma kalau tanpa persetujuan dari mentor, tanpa diketahui oleh mentor, maka nanti akan menghambat ya teman-teman nanti. Apalagi kalau kita lihat mentor kita sibuk, nah manfaatkan itu ya. Kalau ada silakan diskusikan. Bahkan mungkin kita perlu sumbang saran dari mentor seperti apa. Atau minta petunjuk ya seperti itu. Gitu. Oh, baik Pak. Oke Pak Mahmud, ya. Manfaatkan itu ya dengan mentor. Perbaiki komunikasi ya dengan mentor. Kalau Pak Mahmud berarti siapa? Kepala sekolah apa? Pak Mahmud dia di inspektorat Pak. Untuk saat ini ditempatkan di kepegawaian bagian umum dan kepegawaian Pak. Oh, umum dan kepegawaian. Silakan. Ya. Silakan melihat dari sisi kompetensi pemeriksa, lemahnya kompetensi, atau misalnya bagaimana ya kalau ada sisi administrasi kepegawaian yang tidak terpenuhi oleh misalnya sumber daya di dalam, ya institusinya ya, apa ya, mengurus mutasi, kepangkatan atau apa. Ya. Saya di bagian penugasan ini Pak, untuk surat penugasan auditor dan PPUPD Pak. Waduh, mantap. Pejabatan ya. Nah, saya itu sudah lalui. Saya 13 tahun di inspektorat. Siap Pak. Terakhir saya jadi sebagai sekretaris di inspektorat provinsi. Siapa sekarang inspekturnya?
Pak Adrodinur, Pak. Oh, Adrodinur. Iya, Malam mantan ya, Kepala teman-teman. Dinas Pendidikan. Siap, Pak. Iya, malam ya. Nah, saya Siap. kan juga mantan dari inspektorat. Saya juga mantan dari kesehatan, dari sudah kuliah, mantan di sekretariat Pemda. Jadi kalau boleh dikata, ya, saya orang teknis, saya alhamdulillah diberikan amanat, kepercayaan, atau diberikan petunjuk kuasa. Ya kalau boleh dikata, ya, dari sisi kompetensi, ya di luar dari dugaan ya. Orang apoteker kok bisa sampai di kepala badan pendapatan. Tapi itu semua kita ikuti proses bagaimana kita mengembangkan diri sebagai kita punya karakter, kita punya profesional, di mana kita ditugaskan. Dan kita tidak boleh berhenti belajar. Ya, kita harus belajar dan belajar, terutama belajar dari lingkungan kerja. Oke, kalau tidak ada mana ini pertanyaan, Ibu Niswati sebagai host, apa kabar? Mana Ibu Niswati? Halo. Nah, sambil menunggu teman-teman, saya coba saya stop share dulu. Saya mumpung ada waktu supaya ke depan. Ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ini apa namanya sistematikanya. Jadi ini judul itu tadi dari gagasan, ini nama. Ini yang saya sampaikan jangan dulu diisi nih. Ini kan lembaran persetujuan harus diisi. Kemudian ini perbaikan jangan dulu dimasukkan. Ini setelah seminar baru buatkan. Nah ini kemudian ada kata pengantar, ini nanti dibaca, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini sistematika. Ini yang saya sampaikan di sini. Intinya, ya, ada tujuan ini nanti kita bahas apa manfaatnya. Kemudian ini yang saya sampaikan. Nilai-nilai dasar daripada aparatur sipil negara, ya. Ini nilai dasarnya, ini paling kata kuncinya, kemudian ini panduannya, sama cekatan saja. Ini nanti dilihat. Di mana diisi ini? Ya. Di sini diisinya. Kalau ini penyebab isu setelah dari tulang ikan, apa penyebab, apa pemecahannya, ya. Itu gagasan. Dari gagasan ini kita lihat apa yang kita ambil. Ini yang saya punya maksud. Ini kelihatan ya. Saya izin dulu ya teman-teman, ada kebetulan azan di samping masjid kan. Kita tunggu dulu. Oke. Selesai waktu. Mana Ibu Niswati? Kita menunggu sambil menunggu ya, kita ke room besar. Gimana Bu cantik, Bu Niswati? Masih ada 9 menit lagi, Pak. Oh, syukur. Nah, makasih ya. Nah, jadi ini saya penjelasan. Oke, makasih Bu. Nah, jadi ini ya, ini yang saya sampaikan. Ada kegiatan, ada tahapannya, output setiap tahapan kegiatan, mungkin satu kegiatan bisa sampai berapa tahapan ya. Kemudian setiap tahapan itu apa outputnya. Kemudian ini kata kaitannya itu tadi, ada pertanyaan apa harus 77. Kemudian kaitan dengan penguatan nilai-nilai PD seperti apa. Ya. Ini yang intinya tadi. Isu yang diangkat macam atau isu di atas sekali yang tidak.
Ini ada jarum. Oke, nanti dipelajari ya. Ada pertanyaan teman-teman. Silakan kalau yang mau minum, kecuali kalau yang puasa. Ada yang puasa. Ya. Oh, kalau Pak Fikri ini ahliku mau ngopi atau teh? Ngopi. Pak Mamur suka kopi nih. Suka, Pak. Oh, mau ngopi memang supaya tidak mengantuk. Kalau sudah mengantuk, tongkarin kopi. Kalau tidak masih mengantuk, biasanya pakai mandi itu kopi. Ada pertanyaan lagi. Silakan Ibu Nurul. Apa nih? Ya Pak, terima kasih. Kalau untuk ini Pak, di kolom penguatan nilai OPD itu, nanti pengisiannya seperti apa ya Pak? Karena dari agenda-agenda sebelumnya belum ada penjelasan tentang itu. Nah, dari nilai OPD itu apa? Setiap kegiatan itu apa yang bisa namanya meningkatkan nilai-nilai dari fungsi OPD itu. Ya. Nah, kalau teman-teman itu punya nilai-nilai OPD, misalnya dia punya integritas, dia punya responsibilitas, dia punya. Kalau ada nilai-nilai itu, maka tinggal teman-teman mau sebut kegiatan ini meningkatkan OPD itu dari segi responsibilitas, dari sisi misalnya peningkatan pelayanannya, dari sisi integritas dari OPD-nya, atau dari itu dilihat. Kalau ya, jadi ini kalau saya coba lihat ini maksudnya ini. Ya. Jadi ini misalnya kegiatan mewakilkan nilai-nilai apa dari tahap kegiatan 1 itu apa? Ya. Atau mungkin dari 4 atau 1, 2, 3, 4 ini bisa saja 4 kegiatan itu menguatkan pada nilai-nilai OPD dari sisi responsibilitas misalnya, dari sisi transparansi di dalam tugas-tugas melaksanakan tugas-tugas perangkat daerahnya ya. Ya, seperti itu ya, Bu Nurul ya. Lebih ke kontribusi kegiatan gitu ya Pak terhadap OPD. Iya, jadi tugas tusinya OPD itu apa? Misalnya si siapa nih? Itu di rumah sakit ya, dokter. Ya. Nah, di rumah sakit itu ada nilai-nilai pelayanan kan di sana. Nah, kalau Nurul misalnya guru ya. Iya Pak. Nah, di nilai-nilai dari sekolah itu apa? Dilihat di situ ya. Nah, kaitkan dengan ini ya, kalau dilihat ini maka hubungan kolom 2 dengan nilai-nilai dasar ini. Jadi dilihat hubungan ini. Ya, jadi kegiatannya ini dihubungkan dengan ini ya, sehingga penguatan apa yang keluar ya. Jadi hubungan kolom 2, ini kolom 2, kegiatannya apa, nilai dasar dengan ASN itu apa. Itu berarti penguatan dari sisi respon pelayanan terhadap apa, dari misalnya kualitas dari pelayanannya, itu berarti dari orientasi ya, orientasi pelayanan. Atau mungkin dari sisi misalnya ada kepedulian, kegiatan itu terkait dengan kepedulian terhadap layanan yang diberikan, ya, gitu. Ya, gimana Ibu Nurul? Dipahami Pak, terima kasih. Wah, sama-sama. Kalau ada misalnya berikan saran atau masukan, silakan. Atau ada referensi yang digunakan. Di sini kan proses pembelajaran itu pembelajaran orang dewasa. Kalau ada saran masukan, nah, coba kita sepakati, kita masukkan. Sepanjang itu bisa kita menjelaskan kepada penguji dan juga khususnya kepada mentor. Ya. Claudia, silakan Claudia. Terima kasih Pak. Pak mau bertanya yang Bapak share ini, apakah nanti kita akan dapat panduan mengenai sistematika penulisan rancangan aktualisasinya?
Iya, sudah saya kirim di LMS Kolabjar. Oh iya, Ibu belum buka. lihat semua Pak. Iya, nanti Ibu buka, paling bagus Ibu kaitkan dengan tugas ini. Iya kan? Nah, gitu. Nah, contoh saja ini ya. Di sini kan ada tapisan alatnya. Nah, di sini dia punya. Kalau ini sudah baku ya, rancangannya ini tidak usah dirubah. Oh yang ini. Nah, yang tadi ini sudah konsep teori, rancangan aktualisasi. Ya, ini. Nah, cuma ini menjadi referensi untuk teman-teman isi di kolom ini. Ya. Nah, itu. Nah, ini. Jadi tidak perlu lagi membuat lagi cari indikator ya, indikator substansi dari pada setiap mata pelatihan. Cukup itu yang menjadi sasarannya. Itu kita sudah sepakati semua fasilitator maupun dengan penguji. Yang di sini yang saya sampaikan. Kan Ibu sudah dapat. Nah, ini menjelaskan manajemen ini analisis isu. Isu apa? Nah, menggunakan APKR, ada isu ini ya. Kemudian Ibu dapat satu core isu dari ini, Ibu buat lagi mencari penyebab masalah di fishbone. Dari tadi apakah dia dari manusianya, dari metodenya, dari mesin atau lingkungannya. Nah, kita misalnya Ibu mengangkat prioritas ternyata penyebab masalah itu sakitnya itu ternyata di manusianya. Sakitnya itu mungkin di metodenya, tidak ada. Nah, di mesin dengan metode itu ada beberapa penyebab. Mungkin misalnya manusianya itu rendah, tidak disiplin atau apa ya. Ini masukkan di sini. Berarti Ibu mengangkat dari sisi manusianya. Bisa saja Ibu mengangkat juga bisa manusia, bisa metodenya. Di sini baru dilihat gagasan masalahnya apa. Dari silakan. Berarti tidak semua Pak ya, tidak semua penyebab masalah, tidak semua dari mesin, environment, man, tidak semuanya kita masukkan ke penyebab masalah ini. Yang kita rasa penting saja untuk di ini. Ya itu, yang memang penyebab ini harus diselesaikan. Kalau 1-2 penyebab ini atau 1 penyebab ini kita dapat untuk gagasannya, maka penyebab lain itu ikutan dia. Berikut dia. Nanti itulah analisis Ibu melihat. Ya, apakah kalau ini selesai bisa terikutan sarananya atau metodenya atau lingkungannya. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau Ibu mengangkat semua, tinggal Ibu melihat prioritasnya seperti apa. Berarti dari berapa penyebab ada 10 gagasan. 10 gagasan Ibu tapis lagi. Mendapatkan prioritas gagasan itu. Ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya berharap sudah besok di seminar ini. Ya, siap ini ya. Iya, karena saya lihat, cepat sekali paham. Tapi saya jamin insya Allah nih bisa selesai. Ya. Itu. Oke, ada lagi. Jadi ini paling inti ini di pendahuluan, teman-teman. Ini juga, ini pengantar kan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini itu visi misi ini Pemda ya, misinya kalau ada. Kemudian gambar apa? Di sini yang paling inti. Latar belakang itu setelah definisikan permasalahannya apa, kondisi saat ini ditunjukkan data. Nah, kemudian kondisi yang diharapkan apa? Dari kondisi yang diharapkan kalau tidak tangani. Oke, ini kita langsung ya kita ke break room ya. Insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya. Di bidang karena saya mau. Habis Pak Bahrun. Mantap.